Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir isu reshuffle memanas kembali. Dan salah satu yang diperbincangkan secara luas dan terancam reshuffle siapa lagi dan tak bukan adalah dua menteri dari Partai Nasdem. Nah, melihat ini sebenarnya harus mengurut kembali kenapa kok cuma Partai Nasdem yang terancam di reshuffle menteri-menterinya. Jadi dasarnya itu bukan kinerja sebenarnya. Jadi kinerja itu sepertinya tidak ada masalah, tapi ketegangan yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh pasca dideklarasikannya Anies Rashid Baswedan oleh Partai Nasdem. Jadi sebenarnya alasan itulah satu-satunya yang masuk akal jika Pak Jokowi itu mengeluarkan menteri-menteri yang mewakili Partai Nasdem. Nah, relasi Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh walaupun berusaha untuk didinginkan oleh kedua belah pihak, tetapi fakta menunjukkan tiadanya wisdom ya dalam berdemokrasi kita. Gitu. Hingga sekarang Pak Jokowi itu belum mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Partai Nasdem. Itu yang pertama. Sebelumnya ketika bersalaman dengan Bang Surya Paloh di HUT Partai Golkar, seperti ada gestur yang dingin di antara keduanya. Walaupun Bang Surya Paloh sebenarnya berusaha untuk mencoba mencairkan. Bang Surya Paloh juga berkali-kali bahwa pendeklarasian Anies Rashid Baswedan itu tidak akan mengganggu dukungannya kepada Presiden Jokowi sampai 2024. Jadi deklarasi itu hanya berlaku setelah 2024 kira-kira begitu. Tapi kan itu tidak kunjung mendinginkan suasana dan akhirnya gestur ketidaknyamanan Pak Jokowi itu terbaca ketika ia hingga kini itu tidak atau belum mengucapkan selamat hari ulang tahun tadi. Nah, kemudian ditambah spekulasi ketidakhadiran Bang Surya Paloh meskipun diundang kepada pernikahan Kaisang itu juga tidak hadir karena alasannya itu berobat ke luar negeri yang sudah terjadwal. Jadi spekulasi di antara kedua figur politisi ini ya menjadi pembenaran bagi publik bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Padahal jika mengurut hubungan kepada keduanya, 2014 pada saat pencapresan Pak Jokowi periode pertama berpasangan dengan Yusuf Kala, Surya Paloh itu dengan Partai Nasdemnya adalah partai yang paling duluan atau termasuk yang paling duluan mendukung Jokowi sebagai capres ya, menyusul partai-partai yang lain. Nah, dulu di 2014 itu kawan baik semua, itu kalau ingat dulu ada namanya Koalisi Indonesia Hebat. Ya, kalau tidak salah namanya itu Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari 5 partai itu. 5 partai itu adalah PDIP, kemudian Partai Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Nah, itulah kelompok koalisi partai yang mendukung Pak Jokowi berpasangan dengan JK untuk tanding karena Pak SBY sudah tidak mungkin lagi. Jadi hubungan di antara keduanya itu sudah erat gitu. Nah,
hingga kemudian Pak Jokowi berhasil menjadi capres terpilih atau presiden terpilih mengalahkan Prabowo dan Hatta Rajasa, yang konon waktu itu Prabowo Hatta itu ya didukung juga oleh Pak SBY, tapi tidak terlalu vulgar gitu, tidak sevulgar Pak Jokowi ketika ngomong rambut putih meskipun calon yang kita usung ada di sini, kemudian nanti gilirannya Pak Prabowo karena 2 kali sudah kalah sama saya. Nah itu tidak sevulgar itu. Tapi semua orang mafhum bahwa Hatta Rajasa yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo di 2014 itu adalah besannya Pak SBY. Nah, jadi hubungan Bang Surya dengan Mas Jokowi ini ya erat gitu. Kemudian di tahun 2019 lagi-lagi Nasdem itu juga lebih dulu termasuk kelompok awal yang mendukung pencalonan kembali Pak Jokowi gitu. Bahkan kalau kita lihat beritanya di kompas.com tanggal 15 November 2017, berarti 2017 itu 2 tahun sebelum pencapresan Pak Jokowi di 2019. Jadi Partai Nasdem resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Dalam Rakernas keempat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa partainya tak akan berpaling. Jadi kalau Bang Surya mendukung orang ini total memang. Partainya tak akan berpaling sedikit pun dan akan tetap mendukung Jokowi pada Pilpres mendatang. Saya akan memproklamirkan bahwasannya Nasdem telah belajar dari para pahlawannya. Nasdem teguh dalam memegang prinsip perjuangan. Ini belain Pak Jokowinya luar biasa. Tidak ada satupun kata, sesenti pun yang berubah dari prinsip bahwa Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi, tegas Paloh. Jadi ya dukungan Bang Surya Paloh ke Pak Jokowi itu memang luar biasa sejak pencapresan 2014 berlanjut ke 2019. Jadi kalau ada hubungan yang tegang seperti sekarang itu ya mestinya itu bisa didinginkan, dan saya kira Pak Jokowi juga idealnya punya wisdom untuk mengajarkan kepada kita semua, kawan baik, kepada Indonesia, perbedaan politik. Kalaupun misalkan Pak Jokowi mendukung Prabowo dan Ganjar, tidak mendukung Mbak Puan atau Mas Anies, ya nggak perlu mengganggu hubungan gitu. Jadi segera saja mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Partai Nasdem gitu. Ya itu kan harapan kita semua. Jadi relasi Bang Surya Paloh dengan Mas Joko Widodo ini ya seperti itu, sehingga karena belum dingin ya menerbitkan dan memproduksi spekulasi bahwa Nasdem pasti akan ditendang dari kabinet. Kalau itu terjadi ya berarti dukungan sejak 2014, 2019 yang habis-habisan diberikan oleh Bang Surya Paloh dan Nasdem itu tidak berarti benarlah apa yang disebut sebagai adagium dalam politik, there is no permanent friends, there is no permanent enemy, there is only vested interest. Jadi nggak ada teman yang abadi dalam politik, lawan yang abadi dalam politik. Yang abadi itu cuma kepentingannya. Kalau itu terjadi ya berarti Pak Jokowi sudah memberikan contoh yang seperti itu. Ketika butuh dirangkul, ketika tidak butuh ya ditendang. Itu kalau itu terjadi ya sayang sekali sih. Kita ingin kan meskipun berbeda ya biasa saja, akur saja gitu. Nah, apabila kita ngelihat sosok Bang Surya Paloh, kawan baik, bagi yang belum tahu siapa sih Bang Surya Paloh ini,
Bang Surya Paloh ini sebenarnya backgroundnya itu dulu bisnis, tapi sebelum bisnis itu beliau adalah wartawan. Pernah mendirikan, kalau zaman baheula, kawan baik yang mungkin udah senior, udah usianya udah di atas 40, mungkin pernah dengar namanya koran, namanya itu koran Prioritas yang kemudian dicabut siupnya karena tidak dianggap oleh pemerintah saat itu tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, bahasanya gitu. Nah, ketika Prioritasnya tidak terbit lagi, kemudian Bang Surya Paloh itu membuat majalah Vista ya, majalah Vista, kemudian berlanjut akhirnya menerbitkan koran Media Indonesia. Kalau Media Indonesia kawan baik semua udah tahu. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 2000 ketika reformasi bergulir dan orang bebas mendirikan media massa, maka Bang Surya Paloh itu mendirikan TV yang agak-agak meniru CNN karena berita semua gitu. News ya, tagline-nya itu, yaitu Metro TV itu pada tahun 2000, dan 2000 itu presidennya Abdurrahman Wahid. Dan pada saat pendirian itu ya Abdurrahman Wahid itu ya Gus Dur almarhum itu datang ke peresmian Metro TV. Nah, dari kerajaan media itu kemudian ya punya bisnis macam-macam. Itu karir bisnisnya. Nah, aktivitasnya di dunia politik, Bang Surya itu lama di Golkar. Ya, lama di Golkar dan pernah bertarung untuk memperebutkan posisi ketua umum, bertanding dengan siapa? Dengan Bang Abu Rizal Bakri atau Bang Ical, para wartawan itu menyebutnya. Nah, tapi kalah Bang Surya Paloh. Bang Surya Paloh itu kalah di Munas Golkar itu oleh Bang Abu Rizal Bakri atau Bang Ical. Nah, setelah itu Bang Surya pada tahun 2011 kalau tidak salah bersama Sultan Hamengkubuwono, Haritanu Sudibyo, Siswono Yudohusodo, Endriartono Sutarto, dan termasuk di dalamnya Mas Anies juga Mbak Hovifah. Kemudian ada kalau tidak salah Effendi Khoiri dan banyak tokoh lainnya, itu mendirikan Ormas, namanya itu Nasional Demokrat. Nah, yang membacakan manifesto politik Ormas Nasdem itu ya Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi ikatan sejarahnya, hubungan keduanya itu memang sudah lama. Jadi deklarator sekaligus membaca manifesto politik yang berjudulnya apa? Restorasi Indonesia. Gitu. Nah, terkenal di situ Mas Anies menyebut membayar tunai janji kemerdekaan. Nah, jadi itu Nasdem. Nah, pada tahun 2013 Nasdem itu kan akhirnya menjadi partai politik. Nah, kemudian Bang Surya Paloh itu diminta oleh para pembina dan aktivis partai politik Nasdem itu untuk menjadi ketua umum, ya. Ketua umum, akhirnya Bang Surya Paloh itu resmi dikukuhkan menjadi ketua umum partai Nasdem tuh. Beritanya ini di detik.com Sabtu 26 Januari 2013 beritanya. Jadi kita bacakan, Surya Paloh resmi dikukuhkan sebagai ketua umum partai Nasdem. Surya Paloh terpilih dengan aklamasi. Nah, gitu. Salah satu tokohnya waktu itu ya Pak Jenderal Endriartono Sutarto yang merestui ya. Oke ya. Jadi akhirnya Bang Surya Paloh itu resmi dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Nasdem. Kongres telah mengukuhkan secara aklamasi inisiator restorasi, inisiator perubahan, yaitu Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem periode 2013-2018.
kata Ketua Steering Komite Kongres Nasdem Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng Suparwoto itu sekarang anggota DPR dari Partai Nasdem, ya kan. Nah, jadi sejak 2013 inilah Bang Surya Paloh menjadi ketua umum. Nah, 1 tahun kemudian ya Nasdem ikut kontestasi politik tuh, karena di 2014 ya, 2014 ikut pemilu dan hasilnya lumayan. Jadi pada 2014 itu Nasdem meraup kurang lebih 8,42 juta suara atau 6,74% dari total suara sah nasional. Artinya jauh melebihi dari parliamentary threshold ketika itu. Dengan capaian tersebut, Partai Nasdem itu berhasil menempatkan 35 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 ya. Kalau dari sisi kursi itu dari 575, 35 itu kurang lebih 6,25%. Nah, kemudian beralih ke 2019, perolehan suaranya itu melonjak ya, melonjak dari 8,42 juta menjadi 12,66 juta. Jadi kurang lebih 4 juta suara tuh, atau ekuivalen 9,05% dari tadinya 6,74%. Jadi kurang lebih itu ya 3% naiknya. Jadi dari tadinya 35 anggota DPR yang berhasil ditempatkan oleh Partai Nasdem melonjak menjadi 59 kursi atau 10,26% dari total 575 kursi. Nah, berarti di tahun 2019 itu Nasdem ya, yang berusia relatif muda dibandingkan dengan partai yang lain, itu berhasil masuk ke 5 besar setelah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, baru Nasdem. Gitu. Nah, jadi kembali ke dalam tanda petik relasi yang belum mesra kembali antara Bang Surya Paloh dan Jokowi, seolah-olah Nasdem dan Bang Surya ini kan dikucilkan gitu loh. Dikucilkan secara politik ya, gara-gara mendukung Anies Rashid Baswedan, kan kira-kira begitu tuh. Ya sebenarnya ini banyak pihak yang menyesalkan, tapi ya ada juga yang malah mendorong-dorong supaya Nasdem itu memang dikucilkan. Tapi dari sisi relasi yang saya sebutkan tadi yang panjang bersama Pak Jokowi, hubungan ini saya kira harus segera sehat kembali gitu. Jadi ada baiknya ya Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh itu berpelukan walaupun berbeda, ya kan? Walaupun berbeda ya berpelukan supaya warga masyarakat itu menyaksikan kedewasaan dalam berpolitik. Nah, kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Pak Jokowi, apakah memang benar akan direshuffle. Tapi reshuffle itu memang hak prerogatif presiden, karena itu diskresi yang presiden miliki, bisa mengganti menterinya setiap saat, karena menteri itu ya anak buahnya. Tapi karena ini koalisi dan hubungan serta investasi politik, hubungan baik Pak Jokowi dengan Pak Surya itu sedemikian lama, dan value Partai Nasdem dan Bang Surya atas kemenangan Pak Jokowi di 2019 dan 2014 juga itu nyata, rasa-rasanya bukan hal yang baik apabila Nasdem itu direshuffle dari kabinet Pak Jokowi.
kali ini. Nah, kita tidak tahu dinamika dan perkembangan berikutnya soal reshuffle, soal relasi Surya Paloh dengan Jokowi ini, tapi kita berharap demokrasi kita sih intinya sehat, meskipun berbeda, ya diselesaikan dan disikapi dengan bijaksana. Seandainya Pak Jokowi bersikap lebih arif dan bijaksana dengan mengurangi statement-statement dukungan, atau kalaupun mau mendukung ya mendukung semua gitu, mendukung semua. Kemudian ya tidak perlu juga gesturnya itu memang mengucilkan Partai Nasdem, karena kita yakin sekaliber dan sekelas Pak Surya Paloh ketika memutuskan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem itu sudah memenuhi pertimbangan berbagai hal dan menghitung banyak hal gitu. Jadi tekanan kepada Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem dengan cara-cara yang kurang lazim tidak akan berpengaruh, karena keputusan sudah dibuat oleh Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem, dan itu otoritas kedaulatan Partai Nasdem. Nah, apapun resikonya, Bang Surya Paloh juga berkali-kali, apapun resikonya itu sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah diambil untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Demikian kawan baik, itulah sekelumit informasi sekaligus bacaan, sehingga kawan baik mudah-mudahan bisa memahami lebih komprehensif hal tersebut. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.